Assalamualaikum. Halo sahabat rumah belajar, salam kenal. Saya Lena Yanti, guru sekolah luar biasa negeri Banda Aceh. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak para sahabat semua untuk melihat lebih dekat kondisi sekolah saya setelah merebaknya pandemi COVID-19 ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia yang telah melumpuhkan berbagai sektor penting, salah satunya sektor pendidikan. Sahabat, di halaman ini setiap pagi kami mengawali kegiatan dengan melaksanakan senam pagi. Sahabat, sebelum berlakunya belajar dari rumah, kelas saya selalu hangat dan menyenangkan. Peserta didik saya, mereka adalah anak-anak yang hebat dan istimewa. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Sahabat, menindaklanjuti himbauan belajar dari rumah membuat saya khawatir dan cemas. Apakah saya mampu merancang pembelajaran daring yang sesuai dengan kondisi saat ini? Karena ini adalah pengalaman baru bagi saya dan tentunya bagi kita semua. Pembelajaran yang dirancang harus menarik dan inovatif. Untuk itu sahabat, saya menyusun langkah-langkah yang akan saya lakukan. Langkah pertama, membuat WhatsApp grup kelas. Segala aktivitas pembelajaran berlangsung di WhatsApp grup kelas, seperti mengisi list daftar hadir, aktif dalam kelas dengan selalu bertanya, memberikan pendapat dan komentar dengan menggunakan voice note dan memberikan emot. Langkah kedua, asesmen kemampuan awal. Tujuannya untuk melihat sejauh mana kemampuan, ketidakmampuan, dan kesulitan dari peserta didik terhadap materi yang akan diberikan. Ketiga, membuat RPP. Langkah keempat, materi ajar. Setelah membuat RPP, saya menganalisis materi dan sumber belajar yang akan mendukung keberhasilan pembelajaran yang akan saya lakukan, agar belajar lebih mudah, lebih lancar, dan lebih terarah. Untuk itu, saya memanfaatkan portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar memiliki berbagai fitur-fitur di dalamnya. Sahabat hanya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan RPP. Pada kesempatan ini, fitur yang saya manfaatkan adalah sumber belajar dan radio suara edukasi pada materi sumber daya alam dan hemat energi. Materi PowerPoint dan audio saya download terlebih dahulu agar memudahkan orang tua mempersiapkan, mendampingi, dan mengawasi peserta didik saat pembelajaran berlangsung dari rumah. Materi dan link yang saya bagikan melalui WhatsApp grup kelas sebelum pembelajaran dimulai. Peserta didik kemudian mempelajari materi PowerPoint, kemudian mendengarkan audio radio suara edukasi. Sahabat edukasi, inilah audio pengayaan belajar untuk siswa sekolah dasar. Ayo belajar! Setelah itu, peserta didik mengerjakan tugas dan mengirimkan hasilnya melalui WhatsApp grup kelas. Langkah kelima, refleksi. Membahas tentang apa yang telah dipelajari selama belajar dari rumah dengan menggunakan fitur-fitur portal Rumah Belajar. Dan hal-hal apa yang paling berkesan selama belajar dari rumah bersama portal Rumah Belajar. Dan yang terakhir, menanyakan adakah hal lain yang ingin dipelajari bersama portal Rumah Belajar. Langkah keenam, penilaian. Terdiri dari penilaian sikap, yaitu berupa keaktifan, partisipasi orang tua dan peserta didik. Kedua, pengetahuan berupa soal-soal, di mana soal dan jawaban dikirimkan melalui WhatsApp grup kelas. Yang ketiga, foto atau video hasil kerja peserta didik. Saya menggunakan model Project Based Learning. Sintaknya sebagai berikut. 1. Mengenal masalah. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3.
menyusun jadwal. 4. Pelaksanaan dan mentoring proyek. 5. Menguji hasil, presentasi, dan hasil proyek. 6. Evaluasi dan refleksi. Media yang saya gunakan adalah laptop, HP Android yang terkoneksi internet, portal rumah belajar dengan memanfaatkan fitur sumber belajar dan radio suara edukasi. Buku-buku yang relevan adalah sumber belajar yang saya gunakan. Bagi saya, portal rumah belajar menjadi alat bantu untuk mendukung rancangan dan proses pembelajaran serta evaluasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah, lebih lancar, lebih terarah. Akhirnya, pembelajaran menjadi semakin bermakna, lebih baik dan menyenangkan, tentunya bermutu. Portal rumah belajar menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara guru dan peserta didik. Untuk itu sahabat, teruslah menggunakan portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Rasakan manfaatnya yang begitu besar, karena guru dan peserta didik bisa mengeksplor semua fitur-fitur rumah belajar dengan hanya sekali klik. Dan tentunya dapat diakses setiap waktu. Belajar menjadi lebih menyenangkan karena belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja dapat dilakukan berulang-ulang. Terima kasih sahabat, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.